Ya, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Cuaca sudah mulai hujan, mulai adem, tapi biasanya ada yang panas-panas juga nih, Mas Pulung. Benar, tapi kan paling nggak minimal kita punya hawa dingin untuk menyegarkan pikiran. Untuk yang mendinginkan yang hangat-hangat, yang Iya. panas-panas itu ya. Karena ini kan sudah masuk masa kampanye pemilu 2024. Biasanya Dan panas tuh. Yang diwaspadai kan kalau ada pelanggaran-pelanggaran dulu. Kalau udah ada pelanggaran, apakah ditindak dan seberapa banyak pelanggarannya ya? Benar, karena rakyat tuh hanya melihat. Tapi ngomong-ngomong sudah ada belum? Nah, oleh karena itu mungkin kita lihat data teman-teman di lapangan. Monggo. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, dalam hal ini kampanye Pilpres sudah dimulai tanggal 28 November 2023. Namun sejumlah pelanggaran ternyata terjadi di Jawa Timur. Catatan Bawaslu Ngawi saat Edi Baskoro Yudhoyono melakukan kampanye di Kabupaten Ngawi, saat pembagian sembako terjadi kisruh dari kalangan emak-emak. Aksi saling dorong pun tak terelakkan dalam kejadian ini. Hadirnya anak-anak dalam acara ini juga menjadi keprihatinan Ketua Bawaslu Ngawi, Yohanes Pratba Fitya Kusdanarko. Kapasitas gedung di lokasi yang berisi 1.000 orang diisi oleh 2.500 orang. Sementara itu di Kabupaten Pamekasan, Madura, beredar video puluhan siswa di bawah umur sedang mengenakan kaos bergambar Prabowo Gibran. Mereka dengan kompak dan rapi beryel-yel Prabowo Gibran menang satu putaran dan berulang kali diucapkan. Diketahui puluhan anak tersebut merupakan siswa Madrasah Diniyah Bustanul Ulum, Dusun Jambringin Lao, Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus membenarkan adanya siswa yang dilebatkan dalam kampanye pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran tersebut. Kategori pelanggaran pemilu karena melibatkan anak-anak yang belum mendapatkan hak pilih, sehingga pihaknya saat ini masih menelusuri dan mengumpulkan bukti-bukti sekaligus akan memanggil pihak-pihak terkait. Memasuki masa kampanye, alat peraga kampanye APK milik peserta pemilu mulai menjamur di sepanjang jalan dan titik Kabupaten Tuban. Namun sebagian diantaranya dipasang asal-asalan. Salah satunya APK milik salah satu calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di depan pintu masuk pondok pesantren Minau Solihin di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban minggu lalu. Pemasangan spanduk di lingkungan pendidikan ini selain melanggar aturan juga dikeluhkan oleh santri, wali murid, dan pengurus ponpes setempat. Pasalnya APK mengganggu aktivitas mereka saat akan menyeberang jalan. Jika akan menyeberang jalan, mereka harus masuk ke badan jalan lantaran tertutup spanduk berukuran besar. Optimalkan pengawasan, Bawaslu Jatim juga terus tingkatkan patroli cyber untuk mengawasi kampanye digital menjelang pemilu serentak 2024 mendatang. Nur Elia Anggraini, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jatim, mengatakan di samping pengawasan secara langsung di dunia nyata, pengawasan di dunia maya dilakukan seiring maraknya penggunaan media sosial untuk berkampanye secara digital. Sementara fokus pengawasan yakni pada ujaran kebencian, politisasi SARA hingga adu domba, termasuk mengawasi netralitas ASN. Yang jelas pelanggaran pemilu 2024, sanksi yang diberlakukan bukan hanya sanksi administratif semata. Tim kampanye dan peserta pemilu bisa terkena ancaman pidana, termasuk pada pidana black campaign atau kampanye hitam, juga bagi-bagi uang. Cukup disayangkan ya. Ini sudah mulai 1, 2, 3, 4 gitu kan, 5 dan kenapa harus menyebutkan angka gitu? Loh ya, makanya saya sebutkan semuanya. Yang netral. Makanya saya sebutkan semuanya biar tetap netral begitu kan. Karena memang ini sudah mulai muncul baik di Kabupaten Tuban, Ngawi, dan mungkin beberapa titik. Persoalannya ketika ada pelanggaran, apakah itu ditindak? Nah, kalau itu kita harus
tanya pada orang-orang yang memang kompeten di bidang. Kita coba sapa ya sudah hadir di studio redaksi hukum di tengah kita. Ada Kasubdit 1 Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur AKBP Tony Kasmiri. Pak Tony, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir bersama kita Bapak Mahmud Suhermono, Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Mapilu PWI Jawa Timur. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Mahmud. Terima kasih sudah hadir. Menyapa juga Ketua Bawaslu Jawa Timur, Pak Warits, di line Zoom. Selamat malam, Pak Warits. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja kita ke Bawaslu dulu ya. Ya, karena catatannya pengawas sih memang. ya, dari teman-teman Bawaslu. Pak Warits, monggo untuk menanggapi terkait dengan catatan-catatan pelanggaran yang sudah terjadi dari sejak 28 November. Saya tidak panjang ya menanggapi, monggo. tapi saya pikir begini, bahwa Bawaslu memang berkomitmen untuk mengedepankan langkah pencegahan. Jadi di Bawaslu itu pengawasan sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua penindakan. Oleh karena itu memang seperti mungkin Bapak Ibu semua ketahui, beberapa waktu lalu ada beberapa APK yang dipasang yang itu menurut pemahaman kami itu ada pelanggaran, misalnya di tempat yang salah, di lokasi pendidikan, itu kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran kami hingga tingkat PKD untuk melakukan imbauan dan saran perbaikan kepada para pihak yang ada di wilayah itu, sehingga itu bisa diperbaiki. Di beberapa kabupaten misalnya ada satu APK ada di kantor kepala desa, kantor desa, ada di dekat depan kantor kecamatan, itu sudah kami lakukan imbauan dan saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait agar supaya tidak ditempatkan di situ. Oke, tapi kalau ternyata pada faktanya ada yang melanggar gimana, Pak? Atau sebenarnya apa sih kategori melanggar atau tidak aturannya terkait dengan kampanye pemilu ini? Ada banyak sih, Mbak. Ada banyak sekali sebenarnya. Jadi terkait ketika tahapan kampanye itu masuk, nanti akhirnya bisa dikategorikan menjadi dua setidaknya. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Ketika tahapan kampanye itu, terus juga sebenarnya berpotensi juga ada pelanggaran etik yang bisa jadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, apakah di jajaran KPU maupun Bawaslu. Tetapi seluruhnya di Bawaslu memang seperti yang saya sampaikan itu tadi lebih mengedepankan kepada pencegahan. Tetapi apabila misalnya pelanggaran-pelanggaran itu terus terjadi setelah dilakukan imbauan, saran perbaikan, dan setelah itu saran perbaikan, itu dalam batas waktu tertentu, itu nanti akan dilakukan tindakan. Itu akan diproses. Jadi memang awalnya adalah himbauan dulu ya, Pak ya? Ya, betul. Administrasi, yang masuk kategori administrasi yang mana? Yang masuk kategori pelanggaran pidana itu seperti apa, Pak? Untuk kampanyenya? Misalnya yang pidana itu misalnya sekarang, kalau yang misalnya kampanye sebelum waktunya. Kampanye sebelum waktunya maksudnya gini, kalau sekarang kan sudah masuk tahapan kampanye, tetapi kampanye rapat umum atau iklan kampanye itu belum masuk. Apabila itu ada iklan, pertama-tama mesti kita imbau seluruh partai politik atau peserta pemilu lainnya, karena Pak peserta pemilu ada 3 ya. Terus setelah itu kita berikan saran perbaikan, dan apabila itu tidak, itu nanti akan ditindak oleh kita. Kalau administratif ya seperti itu ya, soal APK dan lain sebagainya itu. Jadi intinya semua himbauan dulu ya? Iya, paling nggak memang tidak langsung penindakan ya, Pak ya? Iya, itu yang dikedepankan memang itu sekarang. Oke. Di Jawa Timur ini ada sentra Gakumdu, Pak Tony. Betul. Ini apakah sudah berkoordinasi, berfungsi selama masa kampanye ini atau gimana? Sudah, karena per tanggal 1 November 2023, Skep Bawaslu itu sudah mendirikan Bawaslu baik 39 sentra Gakumdu yang ada di kabupaten kota. Provinsi 1 38. Termasuk 15 Bawaslu di provinsi, 9 penyidik dan 6 jaksa di provinsi. Namun kalau di kabupaten kota itu seluruh personil 684 personil. Itu terdiri dari 284 dari Bawaslu, 224 itu penyidik, 140 dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Jadi sudah terlaksana, sudah jalan, sudah running. Jadi fungsi Gakumdu seperti apa? Ketika ada pelanggaran kah atau juga masuk dalam kategori pencegahan? Iya betul.
Jadi di sini bagaimana kewenangan Polri ini pasal 477 Undang-Undang 17 2017 itu. Tugas peran kami ini melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Karena di sini di dalam Gakumdu ini sebagaimana diatur itu tidak terkenal namanya tertangkap tangan. Namun di situ ada temuan daripada pengawas pemilu. Setiap laporan yang masuk itu otomatis seluruhnya muaranya itu ada Bawaslu. Dari Bawaslu nanti melakukan kajian selama kurang lebih 7 hari pembahasan, terus kita lakukan pembahasan yaitu dipimpin oleh koordinator Gakumdu, yaitu saya selaku koordinator Gakumdu di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Bu. Tapi untuk pelanggaran itu artinya Gakumdu mencari atau menerima laporan, Pak? Menerima bisa, temuan dari pengawas pemilu, dari rekan-rekan pengawas di lapangan itu bisa diproses seperti itu. Namun di sini kan perlu dikaji selama 1 minggu, terus dilakukan pembahasan. Pengkajian itu dilihat cukup bukti kah, cukup saksi kah, seperti itu. Karena di sini kita menggunakan spesialis seperti APK dan lain-lain, karena tahapan kampanye itu yang kita terapkan seperti itu. Jadi tidak semerta di mata masyarakat, oh ini ada pelanggaran, belum tentu. Akan dikaji terlebih dahulu ya, dikaji dulu. Di situ ada baik dari Bawaslu, penyidik maupun dari jaksa. Nanti setelah dilakukan pembahasan terus rekan-rekan Bawaslu melaksanakan rapat pleno. Nah, amanat dari rapat pleno ya kami laksanakan seperti itu. Oke, baik. Jadi perlu diteruskan naik ke penyidikan atau tidak seperti itu. Jadi tergantung rapat pleno dari Bawaslu. Tapi itu berarti masyarakat harus tahu ya, ketika mereka membuat laporan bukan berarti langsung ditindak, tapi harus dikaji terlebih dahulu. Dan yang lebih tahu lagi kalau masyarakat menganggap itu pelanggaran belum tentu juga karena masih harus dikaji, begitu ya. Oke, kita lihat dulu sebentar pemirsa. Dibutuhkan sebuah kedewasaan baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara pemilu juga. Kedewasaan dari masyarakat dan penyelenggara pemilu. Itu yang penting ya. Jadi nggak langsung serta-merta, oh ini melanggar, kenapa kok nggak ditindak gitu ya. Biasanya yang kan itu. Memang harus diketahui juga sama masyarakat. Tapi sebelum nanti kita balik lagi ke Pak Tony, ini kalau kita juga ada nih teman-teman pers yang membantu memantau pemilu karena pilar keempat dari demokrasi. Pak Mahmud, gimana Pak Mahmud? Pantauan sejauh ini dari sejak 28 November sampai dengan sekarang? Ya. Yang pertama saya kira yang cukup penting adalah memberikan informasi dan juga pendidikan politik pada masyarakat. Karena kan juga masyarakat juga tidak tahu mana yang melanggar, mana yang tidak. Nah persoalannya kan tidak semua orang kan baca undang-undang, apalagi undang-undang pemilu. Nah ini problem besarnya memang di situ sebelum kita masuk misalnya pada penanganannya. Dan saya melihat memang Bawaslu yang sekarang agak berbeda sedikit karena memang mazhabnya itu di mazhab pencegahan. Nah itu juga satu hal yang memang berbeda ketika dengan memang penindakan dulu. Bahkan beberapa persoalan-persoalan memang didekati dengan perangkat yang lebih soft dulu dari perangkat soft. Sebenarnya kan beberapa pelanggaran-pelanggaran kayak tadi misalkan di Pamekasan anak-anak kan udah jelas. Nah ini problem juga misalkan karena Undang-Undang 7 2017 itu kan usia 17 tahun itu sudah termasuk dewasa. Dibuktikan dengan boleh mencoblos. Itu agak berbeda misalkan kita di pers juga ada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di situ anak adalah 18 tahun. Ini sering jadi problem ketika misalkan nanti karena di Undang-Undang 11 2012 itu mereka yang belum 18 tahun itu ketika berhadapan dengan hukum harus ditutup identitasnya. Tidak boleh dibuka. Padahal 17 sudah boleh mencoblos. Nah ini apabila misalkan ada pelanggaran politik uang, pelakunya terduga pelakunya anak-anak di bawah 18 tahun itu tidak boleh diekspos, harus ditutup identitasnya. Itu perintah Undang-Undang 11, terutama kawan-kawan media tidak boleh. Dan itu berarti juga memberikan edukasi ke rekan-rekan media harus berarti sampai, ya? gitu loh. Ketika misalkan kawan-kawan Gakumdu, kawan-kawan Bawaslu mau mengekspos ini loh, terduga pelakunya penerima money politik tapi masih usia 17, dia boleh mencoblos sah. Tapi Undang-Undang 11 tentang sistem peradilan pidana anak tidak boleh diekspos. Dia harus ditutup identitasnya, baik nama, sekolah dan lain. Kayak kasus tadi mestinya juga harus ditutup. Karena tidak terekspos begitu ya. Melakukan pelanggaran pemilu, pidana pemilu kan melibatkan anak-anak. Meskipun masih harus melewati kajian juga ya. Ya, itu nanti next ketika penanganan di tingkat kajian Bawaslu. Memang kalau boleh menambah sedikit, memang ada beberapa batasan-batasan yang memang membuat gerak Gakumdu itu tidak seluas ketika di penyidikan umum gitu. Memanggil anunya aja kan terundang istilahnya. Oh iya. Jadi beda ya istilah terundang, terus kemudian orang yang diundang ya suruh kabur seminggu hilang sudah.
Itu batas yang sering kasusnya kali selesai kayaknya. membatasi, ya. Ya kebetulan saya dulu juga sempat di pengawas pemilu, jadi agak-agak juga melihat bahwa ini ada pagar-pagar itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Agar bahwa memang tidak langsung menuduh, terutama mana sih yang melanggar itu dan mana yang tidak, itu banyak yang tidak tahu gitu kan. Nah itu tugas daripada KPU, Bawaslu dan media terutama untuk menyampaikan bahwa agar apa? Agar pengawasan ini semakin luas. Sehingga kalau menjaga Bawaslu tidak mungkin lah. Wilayah segini luas, akhirnya masyarakat harus diberitahu mana sih titik yang melanggar dan mana yang tidak. Nah, kalau sudah diberitahu itu baru laporan-laporan akan mengalir masuk. Sejauh ini yang dilihat oleh Pak Mahmud, masyarakat seberapa paham sih? Kayak misalnya mungkin katakanlah bagi-bagi gitu ya. Kadang-kadang masyarakat melihat, oh ini bagi-bagi sembako. Sudah diterima gitu. Diterima gitu. Oh ternyata ini harusnya melanggar. Nah ini gimana batasannya? Masyarakat seberapa paham sejauh ini? Nah, itu kan ada hal baru. Misalkan kan ada yang namanya bahan kampanye. Ini masyarakat juga tidak paham. Pak. Peserta itu boleh kalau di bawah 100.000 maksimal. Di bawah 100.000? Iya, ini untuk sekarang naik. bingkisannya, Kalau Pak? pemilu yang lalu 60.000, sekarang 100.000 bingkisan itu boleh sah. Jadi misalkan memberi kaos itu seharga di bawah 100.000 itu bukan money politik. Berarti kalau kita dapat gitu ya, berarti kita harus cek dulu ini harganya berapa gitu. Ke toko dulu berarti ya. Nah itu banyak yang tidak paham. Itu dikira itu pelanggaran. Itu Tapi lapor. literasi seperti ini yang seharusnya sudah nyampe ke masyarakat sebelum itu yang kampanye. tadi saya Iya, sampaikan karena kampanye bahwa udah mulai. harus ada sinergitas Bawaslu, KPU, media itu gencar. Ini loh yang melanggar Bapak Ibu. Sehingga nanti apa? Sehingga judgement itu tidak langsung. Berarti bagi-bagi yang termasuk kategori melanggar itu yang mana Pak? Yang di atas 100.000. Yang di atas 100.000. Duit juga nggak boleh kalau duit ya? Nggak boleh kalau Duit nggak transport boleh. itu harus dibentuk dalam transportasi dikasih uang itu nggak boleh. Tapi transportasi dalam bentuk fasilitas. Oh, transportasi. Jadi memberangkatkan mendatangkan massa gitu. Charter no bemo boleh. Tapi kalau dikasih uang, Iya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah. Dibagikan dalam bentuk bahan boleh, tapi Iya, di bawah kalau 100.000. bahan itu di bawah 100.000 boleh. Oh iya. Pokoknya jadi gantungan kunci, topi, jilbab, apalah. Pokoknya yang harganya itu di bawah 100.000. Itu sudah naik 40.000. Nggak tahu kena resesi dulu 60.000 pemilu sebelumnya, sekarang naik ya? 100.000. Itu mungkin yang jadi alasan kenapa kaos kampanye selalu tipis-tipis ya. Nah, itu. Karena kan kalau dibagi kadang-kadang kaos plus sama yang lain-lain gitu kan. Jadi harus dibagi. Jadi harus murah. Sebelum ke Pak Warid sini ya. Ya, Gimana? nasi kotak itu ya boleh. Nah, nasi boleh. Oke, Pak Tony mungkin menambahkan, Pak Tony, monggo. Ya, iya. Gimana? Jadi untuk itu memang diatur di Undang-Undang Pemilu, itu sah itu. Harga kepatutan dan wajar, pembagian kaos, topi, atribut kampanye, fasilitas, termasuk itu nasi kotak itu boleh. Boleh, itu diatur di Undang-Undang. Seperti itu. Pak, kita mungkin pengen tanya Pak Tony sih sebenarnya. Kan ini masa kampanye juga ada waktunya. Apakah penyidikan, kemudian pengajian itu juga ada jangka waktu tertentu Pak yang harus? Batas waktu ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam waktu kadaluarsa dulu kita lihat laporan sejak dari kejadian, misal kejadian tanggal 1 ya segera dilaporkan. Jangan lewat dari tanggal 8 kita dari Bawaslu pasti kadaluarsa. Berarti 7 hari? 11 minggu, 7 hari. Hari kalender seperti itu. Nah begitu juga proses di Bawaslu, pengkajian, pembahasan 7 hari bisa diperpanjang 7 hari, 14 hari. Termasuk di proses penyidikan itu 14 hari, termasuk di proses di jaksa 3 hari. Termasuk di tingkat sidang itu 7 hari selesai seperti itu. Kalau kayak Cepet ya berarti. hitungannya harus cepat karena kan kampanye juga singkat ya. Ya, termasuk itu hadirnya tidak hadirnya tersangka itu pun tidak ada jadi masalah buat kami seperti itu. Oh, tidak berpengaruh ya? Karena sudah diatur secara formilnya in absentia bisa. Yang penting kita sudah lakukan pemanggilan, pencarian yang patut dan wajar bisa kita. Alurnya berarti lapornya ke Bawaslu atau Bawaslu, ke Sekber. ya, Sekretariat bersama ini Bawaslu berarti ya? Bawaslu. Apabila ada masyarakat ke Polsek setempat tetap rekan-rekan dari penyidik maupun sudah paham. Langsung diantar ke Bawaslu? Iya, diantar ke Bawaslu. Oke, dari Bawaslu baru Bawaslu ngumpul bareng teman-teman. Verifikasi, dilihat dulu, nanti kaji seperti apa pelaporannya, ataukah ini laporannya hanya hoak atau berita bohong, nanti beliau mengkaji, nah nanti pun termasuk melakukan pemanggilan. Nah di situ bisa didampingin atau tidak didampingi oleh penyidik maupun dari jaksa. Namun dari rekan-rekan Bawaslu kita komitmen akan kita dampingi dalam proses pembahasan. Setelah dibahas, cukup bukti, naikkan ke sidik, otomatis dari rekan-rekan Bawaslu melaksanakan rapat pleno. Setelah rapat pleno baru dilakukan naik sidik, bikin laporan polisi di SPKT terdekat. Itu di Polda Polres terdekat. Tapi memungkinkan nggak sih sebenarnya pelapor yang membuat masalah itu akan kena
misalnya penyidikan dan sebagainya Pak? Ketika mereka melaporkan laporan bohong atau? Ya pasti nanti kelihatan dari Iya situ. makanya. Itu. Karena kan makanya perlu dikaji, dibahas dulu seperti itu. Oke, kita coba nanya beberapa hal juga ke Pak Waris. Pak Waris, ini kalau melihat terkait dengan mungkin tadi contohnya bagi-bagi di Ngawi begitu sampai ricu, apakah itu masuk dalam kategori pelanggaran nggak Pak? Tergantung bagi-baginya itu apa. Apabila jadi- misalnya tadi juga disampaikan itu batasannya 100.000 itu. Selain itu saya sekedar nambahkan tadi yang disampaikan. Jadi di Perbawaslu 7 itu yang dimaksud 7 hari itu sejak diketahui sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3. Jadi misalnya saya contohkan begini. Misalnya kejadiannya tanggal 31 ya. Misalnya tanggal 31. Nah, diketahuinya tanggal 31, maka walaupun kejadiannya tanggal 30, maka hari itu dihitung sejak kapan diketahui. Oke. Sebenarnya sih ya, di situ disampaikan kalau di situ ada frase sejak itu biasanya sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Jadi juga ada frase setelah. Kalau setelah itu artinya biasanya terkait dengan sejak laporan disampaikan Bawaslu itu 2 hari waktunya. Apakah nanti pasti akan ada jawabannya, apakah memenuhi syarat formil maupun material. Jadi apakah katakanlah kayak tadi bagi-bagi itu bukan melihat ricuh apa enggaknya, tapi lebih kepada apa yang dibagi. Berarti konteksnya di situ ya Pak Waris ya? Iya, kalau di ricuh dan lain sebagainya itu soal ketertiban ya nanti. Oh, Di situ. Baik. Beda lagi ya? Di Beda situ. lagi. Tetapi kalau soal anak-anak, pelibatan anak-anak dan lain sebagainya itu juga memang betul tadi sudah disampaikan itu dilarang. Oke. Ini ada beberapa yang sudah masuk ya Mas Pulung ya, tapi Mungkin kita kita akan baca di segmen selanjutnya. Oke. Ini jadi kita juga melihat ini juga ternyata banyak hal baru yang harus diketahui masyarakat kita loh ini. Ya, seperti tadi Pak Mahmud katakan, ini benar-benar harus detail, jelas. Karena mungkin kita tidak semua baca undang-undang begitu kan. Dan kita juga tidak semua paham mana yang masuk melanggar apa enggak. Nah ini dari masyarakat juga Ada yang ternyata banyak yang masuk, bukan hanya nanya tapi melaporkan. Ya, dan sebagainya. kita coba baca dulu. Dari Mas Yoyo di Surabaya, apakah bisa usul untuk akumulatif pengurangan skor atau hasil suara untuk calon yang terkait? Jadi seperti klasemen olahraga dia ngomongnya ya. Karena percuma kalau hanya ditegur atau himbauan, bahkan maksimal hanya diturunkan APK-nya dan pasti akan dilakukan terus dari waktu ke waktu. Oh, jadi ada pengurangan kalau dia melakukan pelanggaran. Ya. Kemudian dari Mas Fajar di Sidoarjo, jika ketemu langsung pelanggaran pemilu, apakah kita bisa langsung menegur ke tim yang melanggar? Dan jika mereka melawan bagaimana? Jangan Mas, nanti kita akan bahas juga. Ya, nanti kita langsung nanya ke pengawasnya ya. Nah, ini dari Mbak In juga asik nih. Saya dapat gamis dari caleg tapi harus coblos dia 1 RW. Ini bagaimana? Apakah pelanggaran? Ya. Kemudian dari Mas Wawan, kalau nangkap buzzer yang melakukan penghinaan apakah masuk pelanggaran pidana? Apa nunggu ada yang lapor dulu? Ya, oke, ini catatan buat Pak Tony sama Pak Waris nih untuk menjawab ya. Kalau yang dapat gamis kayaknya kita mesti cek bonnya dulu kayaknya. Ya, kalau di bawah 100 nggak ada masalah. 99.999. Coba dia ngomong gini nih, dia harus coblos dia. Ya, tujuannya ngasih emang dia harus coblos. Coba kita ke Pak Waris dulu. Pak Waris, ini kalau misalnya ada temuan harus lapor atau kita boleh menegur sendiri Pak Waris? Laporkan saja. Laporkan Jadi saja? tapi memang jajaran Bawaslu itu di seluruh tingkatan pasti melakukan pengawasan melekat. Pasti melakukan pengawasan melekat. Dan apabila misalnya sekarang ada kasusnya itu kalau di pemilu sebelumnya di Malang kalau tidak salah, apabila seorang caleg itu melakukan pelanggaran pidana dan itu bisa dianulir. Oh, sanksinya sampai dengan dia dianulir ya? Ya, artinya dia tidak bisa dilantik nantinya apabila melakukan pelanggaran pidana di pemilu. Tapi itu hanya Walaupun untuk memang pelanggaran pidana ya Pak Waris ya? Kalau administratifnya Ya. enggak berarti ya? iya. Nah, jadi untuk pidana itu dan pidananya itu luas sekali, hampir semua lah. Termasuk kayak Misalnya black mulai dari campaign kepala itu desa. masuk, black campaign itu masuk dalam pelanggaran pidana nggak Pak Waris? Pak Waris? Lu misalnya melakukan black campaign itu kan informasi tidak benar. Nah, itu bisa kena
pidana. Oh, black campaign, kampanye hitam bisa masuk pidana ya, ada pasalnya juga. Tapi kalau misalnya pelanggaran, misalnya untuk APK-nya dan sebagainya, tadi kan ada pertanyaan, bisa nggak dikurangi untuk hasil suaranya? Asik lah tapi itu ya. Kayak lagi tanding Kalau hasil olahraga. suara tidak bisa dikurangi, tetapi kalau sudah terbukti itu memang melanggar pelanggaran pidana, itu nanti yang bersangkutan bisa. Kalaupun misalnya dia suaranya menang, salah satu caleg misalnya itu banyak suaranya, itu bisa tidak dilantik. Bisa tidak dilantik atau dianulir ya. Kalau dengan catatan dia pidana ya pelanggarannya ya. Ya, Kalau administratif enggak. enggak ya. Meskipun administratifnya sampai 10 kali gitu enggak juga ya. Akumulatif begitu ya. Ya tadi udah jawab Iya. Bu. Oke, coba ini juga ada yang bertanya nih tadi. Kalau nangkep buzzer yang melakukan penghinaan apa masuk pelanggaran pidana? Apa nunggu ada yang lapor dulu? Wah, di Surabaya ini kayak mau gabung ke tim Gakumdu ini kayaknya. Dia mau nangkep buzzer soalnya dia. Tapi ini Ya kan ada dua, Mbak. Silakan aja kalau misalnya apapun. Sebenarnya kawan-kawan, kalau di tingkat masyarakat itu saya pikir apapun yang menurut masyarakat, anggota masyarakat diduga itu adalah pelanggaran pemilu, sampaikan saja ke Bawaslu. Sampaikan. Jangan Tapi ditahan jangan sendiri bertindak ya, Pak, sendiri ya. Soal apakah itu memenuhi syarat formil, memang betul setelah dikaji itu memang ada dugaan pelanggaran di situ, maka nanti Bawaslu akan tindak lanjuti. Kalau tidak, itu akan dijelaskan kepada yang melaporkan. Oh, Oke. baik. Baik, Pak Tony mungkin menambahkan ini terkait dengan menangkap buzzer. Ada yang mau termasuk bantu juga ya? himbauan Pak ke masyarakat biar nggak bertindak Pak gitu. Ini tadi kalau dari beberapa ini kayaknya pengen nindak sendiri langsung gitu ya. Iya, iya. Kalau Karena kampanye kan- hitam ya silakan dilaporkan saja. Karena menghina seseorang, suku, agama, ras, dan atau calon pengantin lain itu 28 ayat 280 ayat 1 huruf C. Itu tidak pidananya 521 ancamannya 1 Ya, tahun 280 penjara. 521. Ya seperti itu. Nah jadi kalau ada mau nindak sendiri nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik siapa yang dirugikan silahkan dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Syaratnya kita harus bawa bukti berapa banyak, Iya Pak? seperti itu. Silakan dilaporkan. Buktinya ya. Karena black campaign ini rata-rata ya zaman digital ini semua di digital seperti itu. Dan pasti ada buktinya gitu ya? Iya silakan saja pada siapa yang merasa dirugikan dilaporkan saja seperti itu. jadi sebaiknya memang masyarakat tidak menindak secara langsung ya Pak, dilaporkan saja Pak ya. Iya, lebih baik dilaporkan saja daripada terjadi debat kusir, emosi tak pengen naik, terjadi ego sektoral masing-masing, menghindari hal yang tidak. Silakan untuk masyarakat dilaporkan saja itu. Jangan lebih nangkep sendiri, soft sudah lah. ada yang punya tugas soalnya buat nangkep ya. Iya. Itu yang diharapkan. Seperti itu. Oke, Pak Mahmud, ini kalau dari tanggapan pemirsa masyarakat ini, apakah artinya mereka benar-benar sudah memiliki pemahaman yang maksimal terhadap masa kampanye dan pelanggaran ya? Ya, saya kira kalau masyarakat kesadarannya untuk ikut mengawasi pemilu sih relatif cukup tinggi ya. Relatif cukup tinggi, tinggal di drive saja, tinggal di drive sama kawan-kawan penyelenggara bahwa ini ditetapkan ada jalur yang sebenarnya. Misalkan persoalan-persoalan tadi kayak kampanye hitam gitu. Ini kan harus dibedakan juga antara black campaign dengan negative campaign, itu dua hal yang berbeda. Kalau black campaign itu sesuatu yang tidak benar yang disampaikan, tapi negative campaign kan sesuatu yang benar tapi memang dari sisi yang itu tidak boleh disampaikan gitu. Sisi jeleknya gitu. Iya. Tapi ketika itu disampaikan juga Tidak apa-apa sebenarnya kan kekurangan. Misalkan mau memberitakan kekurangan calon asalkan ada datanya kan tidak apa-apa. Itu negatif campaign Negative ya? campaign. Jelas. Kalau black campaign kan hoax, terus kemudian menuding, memfitnah itu kan termasuk negative campaign. Termasuk nanti yang agak susah nanti menyambung soal digital kan money politik digital. Nah, money politik digital kalau orang dikasih uang 100 langsung kan kelihatan. Gitu. Tapi kalau melalui aplikasi bisa juga. Transfer ya? Oh, atau kalau enggak ini apa Bisa. pakai sekarang kan kartu? semua aplikasi Kartu. bisa digunakan. Kartu ya? Aneka puluhan aplikasi, terus kemudian bagaimana pola-pola untuk menangkal money politik digital itu yang juga perlu disampaikan ke masyarakat. Karena apapun bahwa ada cara baru gitu, yang dulu mungkin di awal-awal reformasi tidak ada itu, tapi sekarang masuk yang namanya money politik digital. Pengejaran-pengejaran seperti itu nanti upaya-upaya seperti apa, itu yang perlu disampaikan juga. Ini hal baru juga. Wah ini gara-gara Pak Mahmud saya juga sempat kepikiran, jangan iya ya gitu. Ada yang transfer nggak? Kalau dibuat jajan kena money laundry nggak kita? Kita rehat dulu, nanti kita kembali ke Pak Waris terkait dengan hal itu.
kita di Harus jeda jelasin. iklan tadi kita diskusi ternyata sangat menarik juga ya. Jadi kayaknya ini kalau 1 jam harusnya nambah gitu kali ya, waktunya ya untuk kita 2 kali diskusi. lah kita Selasa Rabu. Paling nggak sampai pemilu nanti mulai berarti ya. Oke. Sebentar, ini ada yang ada yang masuk lagi ya? Barusan kita ngomong digital, ini sekarang ada apa yang mengirimkan Nah, WA ke ini dia redaktur, saya dapat dari caleg voucher belanja yang dapat 1 RT. Waduh, ini apa termasuk money politik? Soalnya warga saya mau coblos kalau dapat uang atau belanja. Tari di Malang. Ini warganya berarti juga mau coblos kalau dapat uang atau belanja. Berarti warganya juga pengen gitu ya? Iya, tapi kan vouchernya berapa ini? Voucher gitu. ya. Kemudian ada ini dari Mbak Wiwin, pasang APK banyak di sembarang tempat, di depan sekolah, pohon dan lain-lain. Ini kudu lapor dulu ya Pak, baru ditindak. Apa begitu? Mbak Wiwin di Sidoarjo. Pak Waritz monggo mungkin menanggapi yang terkait dengan uang elektronik lebih dulu. Mau nggak Pak Waritz? Iya, sebenarnya apapun itu tidak boleh karena gini, di pasal 523 Undang-Undang 7 itu kan berbunyi begini, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagai maksud itu tidak boleh, itu masuk pidana. Ancaman Jadi, pidananya sampai di paling lama 2 tahun. 2 tahun Dendanya paling banyak 24 juta. dendanya, oke. Nah, Berarti ya, voucher juga jadi tidak boleh ya Pak ya? Ya sebenarnya tidak boleh. Artinya kan itu didasarkan kepada bahwa warga masyarakat yang mempunyai yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, memang memilihnya betul-betul didasarkan kepada istilah saya akal sehat. Oleh karena itu kampanye seringkali juga kalau dalam undang-undang kampanye itu disebut sebagai pendidikan politik. Memang supaya warga masyarakat itu mengetahui dari setiap seluruh peserta pemilu yang ada, mereka telah menyampaikan informasi tentang visi misi, ide-ide yang akan diwujudkan nanti kalau itu terpilih, sehingga rakyat memilih. Tetapi lalu kenapa ini diantisipasi supaya tidak ada money politik agar supaya pemilu tidak dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya modal banyak. Agar rakyat memang betul-betul berdaulat atas pilihannya bukan karena dia dalam tanda kutip itu dibeli. Tuh, maka undang-undang membatasi itu. Itu masuk kategori pidana dalam pemilu. Jadi kalau yang tadi misalnya dikasih voucher belanja dengan catatan cobloslah saya, itu berarti masuk dalam kategori menjanjikan uang, begitu Pak? Bisa masuk atau materi lainnya. Ya. Jadi Bisa itu masuk berarti termasuk ya? materi lainnya. Kalau mau disebut uang juga awam, orang umum juga susah. Karena yang disebut uang ya kertas sama logam itu. Tapi dari WA ini Pak Warid, ternyata masyarakat kita itu juga punya, ini kan bisa dilihat ini. Soalnya warga saya mau coblos kalau dapat uang, berarti kan Atau belanja. ada hati yang dapat gampang terbeli, Bu. Ya, artinya saya juga kalau di situ saya juga tidak bisa komentar. Artinya bisa jadi itu bukan sekedar penyelenggara yang gagal. Sistem pendidikan kita harus dirombak. Jadi itu tidak bisa juga ke Bawaslu semata, Polri semata, atau di KPU semata. Itu tidak bisa. Ini berarti ada sistem pendidikan yang memang tidak mampu mencerdaskan orang-orang. Dan padahal mencerdaskan genom bangsa mana undang-undang dasar. Ya, oke. Berarti memang dibutuhkan kedewasaan di masyarakat juga ya Pak, dan juga literasi juga Pak ya. Betul. Ya kalau bicara kedewasaan sebenarnya Mas Pulun juga karena memang kan ngelihatnya oh ini mumpung lagi masa kampanye siapa tahu saya bisa dapat banyak gitu kan. Karena kalau itu masyarakat kadang-kadang berpikir ini kalau para caleg atau ini jadi saya juga nggak ngapa-ngapain. Jadi mending sekarang aja saya dapatnya gitu ya. Atau mereka akan Saya sering kalau di Gimana Pak? beberapa forum saya sering sampaikan begini, Mbak. Saya sering sampaikan begini, partisipasi yang rendah itu tidak bisa semata-mata karena sosialisasi tentang pemilu. Tetapi juga pemilu ini adalah kelanjutan kita dalam mengurus bernegara, itu bagian. Sehingga orang ketika berpemilu, setiap pemilu dijanjikan, setelah itu dikhianati, pemilu lagi dijanjikan, itu juga akan mengganggu partisipasi dalam pemilih. Oleh karena itu saya dalam forum-forum sering sampaikan, tidak bisa partisipasi dalam pemilu itu semata-mata dibebankan hanya persoalan KPU, Bawaslu semata. Tidak bisa. Ini soal kebijakan, ini soal kebijakan anggaran, kayak kebijakan politik-politik lainnya juga. Yang itu saya pikir tidak bisa berhenti menjelang pemilu saja. Ya,
Setelah pemilu juga harus ya. Baik. Ini Iya, ada lagi setelah nih. pemilu. Sebentar Pak Waris, ini Ada satu WA yang cukup menggelitik di kami gitu ya. lebih menarik nih. Dari Mbak Ida di Gresik, dia mengatakan di desa dia pernah diberi sound system dan karpet. Tetapi ketika calegnya tidak terpilih diambil kembali. Ini tahun 2019 tahun 2019 ini gitu. Kalau seperti itu seperti apa sih gitu? Kita melihat. Dan ini saya nggak tahu kalau kita bisa ngobrol harusnya kita bisa tanya ya. Waktu itu apakah itu masuk kategori pelanggaran apa enggak ketika memberi karpet sama sound system ya? Karena harganya bisa berarti lebih dari 60.000 Iya. kan waktu itu. Ya iyalah karpet sama sound system. Ya, Gimana Pak Waris? itu pelanggaran itu. Itu pelanggaran berarti ya? Iya, tetapi kalau ini sudah 2019, ketika diambil saya pikir rembu aja di warung kopi. Tapi kan khawatir ini kemudian diadopsi untuk pemilu yang sekarang. Oke, sebentar Pak Waris, Pak Mahmud dulu. Monggo. Iya, kalau saya menyambut pendidikan politik tadi memang penting ya. Karena kita terutama teman-teman media dengan memberikan pendidikan politik pada masyarakat itu minimal ada 3 hal. Satu, bahwa agar warga negara tidak mudah terprovokasi. Kedua, agar warga negara itu paham tahapan dan aturan. Terus yang ketiga, agar dia menjadi pemilih yang rasional. Itulah 3 hal yang akan bisa diraih dengan apa teman-teman media termasuk dari seluruh stakeholder lah. Pemerintah kan juga ada Kesbang dan lain-lain, dari Kemendagri itu memberikan terus mendrive pendidikan politik pada masyarakat. Nah itu yang diharapkan agar apa? Agar kejadian-kejadian kayak tadi misalkan mari dikekna dijaluk maneh jare wong biyen kan balik ilang. Balik ilang karena kan ya itu, karena kan memang ketika politik transaksional ini menjadikan pemilih tidak rasional. Politik yang rasional ini yang harus ya siapa yang berhak mencegah memang ya dari lingkaran setan. Dan katakan apa? Karena semua pihak merasa bahwa ini bukan bagian saya, ini bagian sana. Nah ini belum masuk pada ranah ya demokrasi elektoral kan begitu. Kita 5 tahun sekali. Terutama ketika kemudian pasca 5 tahun tidak ada apa-apa, 5 tahun datang lagi, habis itu ngilang lagi. Nah ini masyarakat juga bingung, ya agak benar ketika mereka, ya benar tanda kutip, ketika mereka kemudian ya tak tagih saiki ae. Kalau 5 tahun kosong gitu ya. Itu dia dapat. 5 tahun saya nggak ngapa-ngapain, nah ini mumpung nih. Ini ya Berarti kebenaran saatnya dalam tanda kutip, mengambil. Mas Bulung. Jadi kenal tanda kutip, ya itulah yang kemudian apakah reaksi ini juga rasional, nah, itu yang harus diberikan pemahaman. Ya drive semua pihak lah. Dari seluruh elemen masyarakat harus bekerja keras memang mengarahkan bahwa agar tidak setiap 5 tahun ya kejadiannya serupa, tapi kita tidak pernah belajar dari 5 tahun ke 5 tahun ke 5 tahun dia tetap transaksional itu jadi terus gitu loh. Tapi berarti ini tanggung jawab kita semua ya Pak ya? Bersama-sama terutama itu. Kalau Pak Tony kan kalau dari WA atau mungkin masukan dari masyarakat sebenarnya kan temuan pelanggaran itu sebenarnya cukup banyak ya Pak Tony ya. Tapi setiap kali pemilu 5 tahun sekali begitu katakanlah, setiap kali ada pertanyaan pelanggaran pemilu banyak nggak? Banyak. Tapi kemudian yang disidang ternyata sedikit dan tidak banyak. Itu apa ya penyebabnya? Atau mungkin istilahnya berapa banyak kasus yang akhirnya bisa disidang dalam pelanggaran pemilu? Kalau data 2019 seingat saya, maaf kalau salah Bu ya, itu ada 5 yang proses hingga pengadilan dari ratusan laporan ketemuan itu. Apa penyebabnya dari ratusan? Penyebabnya karena kan prosedur memang seperti itu. Ada tahapan begitu laporan, bisa itu laporan kadaluarsa ataupun tidak cukup bukti ataupun tidak cukup saksinya. Seperti itu. Karena ya itu tadi mungkin di mata masyarakat, wah ini bisa dilaporkan silahkan, namun untuk pembuktiannya kan penyidik, jaksa dan Bawaslu membahas apabila cukup unsur ya dinaikkan prosesnya ke penyidikan. Makanya pada proses penyelidikan itu perihalnya undangan atau klarifikasi seperti itu. Yang itu paling untuk susah mencari dan pembuktian? menemukan buktinya itu. Yang paling susah pembuktian apa Pak? Kasus-kasus yang mana? Ya seperti Siberkah? saksinya hanya ada satu, saksinya lemah, kurang dalam artian untuk kemudian saksinya condong ke membela salah satu pihak. Ya kita pun melihat nggak secara subjektif, melihat objektif permasalahan itu. Jadi kita secara menyeluruh ya, dalam pembuktian proses pidana itu nggak serta merta seperti itu. Seperti itu. Ya jadilah laporannya itu sedikit yang bisa diproses. Itu. Jadi kalau masyarakat mau melapor harusnya memang harus paham apa yang harus dilengkapi Ya, juga. ada gitu. bukti dan harus ada saksi ya. Iya. Bukti 2, saksi 2 gitu. Ya bukti 1 boleh, Oh, saksi 1 boleh. minimal 2. Saksi minimal 2 untuk bukti Tapi boleh tidak 1. condong ya Pak ya. Iya, seperti itu. Kita lihat dalam pengkajiannya, pembahasannya seperti apa itu.
Oke. di laporan hasil pembahasannya itu. Karena memang prosedurnya mengatur seperti itu. Baik. Serta-merta. Mudah-mudahan menjadi catatan buat masyarakat yang ikut mengawasi pemilu kali ini. Kita rehat dulu sebentar pemirsa. Nih, Kamu jangan bercanda terus, Bu. Karena banyak sekali. enggak, karena tadi kan kita membahas nih waktu jeda tadi kan, ternyata yang susah itu adalah yang terima duit sama yang lapor, yang nerima sama yang ngasih itu sama-sama kena, Oke. ya kan? Jadi kalau nerima, Ya harusnya dengan kedewasaan untuk makanya nggak mau melaporkan, lapor. Bu. Ya. Kalau dengan kedewasaan lapor, ya duitnya yang kita terima melayang Harus. dong. Ya gimana lagi? Oh, gitu ya? Karena ini untuk kemaslahatan umat. Wah. Untuk kedewasaan dalam pemilih. Oke, secara singkat ini waktunya sudah mepet juga. Untuk ASN ini gimana Pak? Pak Waritz dulu mungkin dari Bawaslu. Untuk ASN yang turut berkampanye atau kepala desa sanksinya seperti apa? Ini sekarang nggak boleh pakai jari ya kalau foto atau apa. Yeah. Nge-like pun juga nggak boleh Pak Waritz. Itu ngeceknya gimana ya? Apa? Ngeceknya gimana ya? Itu memang kepala desa yang memihak kepada itu tidak boleh. Jadi mau mau kepala desa, mau ASN, TNI, Polri juga itu tidak boleh. Itu masuk ranah pidana nanti. Jadi kalau kepala desa misalnya ya, itu diatur di pasal 490, setiap kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Ya, yaitu untuk kepala desa. Jadi terus ya TNI Polri juga diatur. Ya. Jadi Aparatur nggak boleh ya. juga ya, Pak, ya? ASN juga ya, harus netral. 494. Ya, di 494 itu Undang-Undang 7, setiap aparatur sipil negara, anggota tentara TNI, dan kepolisian negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan pemusyawaratan desa yang melanggar itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Oke. Sehingga memang penting ini sosialisasikan dan dibantu untuk disosialisasikan agar karena memang bisa jadi perangkat desa misalnya atau BPD tidak seluruhnya mengetahui. Ya. Dan terutama kalau saya ngomong yang paling riskan adalah ASN, Bu. Ya. Kalau kepala desa jelas, kalau Kalau ASN ini ASN banyak ini misalnya gitu. Banyak dan kadang-kadang tuh nggak sengaja nih mencet like di Instagram itu juga nggak boleh ya Pak ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh loh. Nggak boleh. Nge-like nggak boleh, itu kepencet itu. Kepencet anaknya, Pak. Oke, berarti ada catatan ini harus benar-benar waspada atau kalau perlu untuk ASN off sosmed dulu aja kayak daripada lebih kepencet aman, gitu kan, katanya. lebih aman. Oke, Pak Waris secara singkat ada pesan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran kampanye pemilu 2024? Ya, ikuti prosedur dan aturannya. Oke. Singkat ini kayak ikuti prosedur. Iya. Ikuti prosedur dan aturannya. Baik Pak, singkat padat jelas. Itu yang perlu. Kayak ke Pak Tony Ya. dari Gakumdu. Pesan untuk masyarakat, Pak, untuk biar pelanggaran tidak pemilu. terjadi pelanggaran. Jadi untuk masyarakat pesan dari kami jangan mudah terprovokasi maupun memprovokasi. Walaupun kita beda pilihan ya nggak usah gondok-gondokan. Kalaupun ada pelanggaran di situ tidak usah kita tegur secara langsung. Dikhawatirkan nanti menimbulkan masalah baru, dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan, lebih baik silahkan dilaporkan saja. Dan pelaporannya harus menyertakan bukti dengan saksi ya. Ya, foto Jadi jangan boleh, video boleh. Seperti foto, video. Nah, itu menghindari head to head tadi itu. Ya. Nanti si pelapor marah, si terlapor dongkol, akhirnya nanti timbul masalah baru. Akhirnya terjadi penganiayaan seperti itu. Lebih baik dilaporkan saja. Biarkan diselesaikan Ya. pada yang berwenang ya, Pak ya. Ya, Ada prosedur hukumnya ya, seperti Gakumdu ini. Oke. Pak Mahmud dari Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Jawa Timur. Ya, kalau saya berharap pada teman-teman penyelenggara, terutama dari Bawaslu, untuk segera meliterasikan pada masyarakat bahwa prosedur apa yang boleh dan tidak boleh tadi itu. Nah, sehingga paling tidak masyarakat juga ikut mengawasi di lapangan, sehingga tangan-tangan Bawaslu makin banyak, telinga, mata Bawaslu makin banyak di lapangan, agar apa? Agar tercipta keadilan pemilu. Saya kira itu yang lebih penting.
Dan Bawaslu melalui teman-teman media segera untuk melakukan terus mendrive selama masa kampanye ini. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Terserah melalui via apa, tapi harus dilakukan tiap hari. Sehingga masyarakat akan semakin banyak mata-mata yang melihat di bawah itu. Itu yang paling penting ya. Oke, mudah-mudahan clear ya untuk masyarakat juga. Dan semoga damai terus sampai Itu yang selesai. paling penting. Iya. Dan siapapun ya tadi beda pilihan boleh, tapi yang penting kita tetap seduluran semua tetap ya. seduluran, gak usah gontok-gontok. Gak usah gontok-gontokan. Terima kasih Pak Tony, Ya, Pak terima Mahmud kasih. terima kasih, Pak Waris Pak terima Waris, terima kasih. kasih. Selamat Iya. bertugas semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan kampanye pemilu 2024 aman.